Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, bahwa Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud. Sejak usia muda sudah nampak kecerdasan dan kebijaksanaannya di bidang hukum. Jika seseorang tidak puas mendapat pengadilan dari Nabi Daud, maka mereka akan puas jika pengadilan itu dipimpin Nabi Sulaiman. Sesudah Nabi Daud meninggal dunia, Nabi Sulaiman pun diangkat sebagai penggantinya. Beberapa keistimewaan Nabi Sulaiman ialah bisa berbicara dengan binatang, menguasai jin dan juga setan. Sedangkan angin menjadi kendaraannya yang bisa melaju cepat. Perjalanannya dari pagi hingga sore hari sama dengan perjalanan 1 bulan bagi orang biasa. Pada suatu hari Nabi Sulaiman mengadakan apel besar bagi seluruh bala tentaranya, baik dari golongan jin, setan, binatang dan manusia, diperintahkan sama berkumpul menghadap Nabi Sulaiman. Semua sudah hadir kecuali seekor burung bernama Hudhud. "Mengapa Hudhud terlambat datang?" kata Nabi Sulaiman. "Sungguh jika tidak bisa memberi alasan yang jelas atau atas keterlambatannya ini, sebagai hukuman untuknya saya akan menyembelihnya." Tak berapa lama kemudian burung itu datang dan bersujud di hadapan Nabi Sulaiman. Hampir saja burung itu terkena hukuman kalau tidak segera mengajukan alasan kenapa ia terlambat datang. "Ampunilah keterlambatan hamba ini, Tuanku," kata burung Hudhud. "Hamba memang terlambat, tetapi hamba membawa kabar yang amat penting. Di negeri Saba hiduplah seorang ratu bernama Bilqis. Ia mempunyai singgasana yang agung, kerajaannya luas, dan rakyat hidup dengan makmur. Namun sayang mereka tidak menyembah kepada Allah. Mereka disesatkan setan sehingga mereka menyembah matahari." "Ya, aku percaya dengan berita yang kau bawa itu," kata Nabi Sulaiman. "Akan tetapi aku akan menyelidiki kebenaran beritamu. Bawalah suratku untuk Ratu Bilqis. Kalau sudah diterima, sembunyilah kau di celah-celah jendela dan dengarkanlah apa yang akan dilakukan Ratu Bilqis." Burung Hudhud pun terbang lagi ke negeri Saba. Ia menyerahkan surat dari Nabi Sulaiman yang ditujukan kepada Ratu Bilqis, lalu bersembunyi di balik celah jendela. Ratu Bilqis membaca surat itu. Isinya, surat ini datang dari Sulaiman dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. "Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Setelah membaca surat itu, Ratu Bilqis memanggil abdi dan penasihatnya untuk bermusyawarah. Ratu Bilqis tidak ingin terjadi peperangan yang hanya merusak keindahan istana dan merugikan rakyat. Maka dalam musyawarah itu Ratu Bilqis akan mengirimkan hadiah kepada Sulaiman melalui utusannya. Berangkatlah utusan Ratu Bilqis ke Palestina dengan membawa berbagai hadiah yang mahal-mahal. Ketika mereka sampai di istana Sulaiman, mereka tercengang. Kerajaan Saba tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kemegahan kerajaan Sulaiman.
Ketika para utusan itu hendak menyerahkan hadiah, Nabi Sulaiman menolak karena ia sudah mempunyai harta benda yang jauh lebih baik daripada hadiah yang diberikan Ratu Bilqis. Ia hanya minta kedatangan Ratu Bilqis agar ratu itu memeluk agama Islam dan meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Jika menurut mereka kerajaan Saba akan selamat, jika membangkang maka Sulaiman akan mengerahkan bala tentara yang tidak mungkin akan dilawan Ratu Bilqis. Para utusan itu segera kembali ke negeri Saba. Mereka pun melaporkan segala apa yang dilihatnya tentang Sulaiman dan kerajaannya yang jauh lebih besar, megah dan kuat daripada negeri Saba. Akhirnya diputuskan bahwa Ratu Bilqis akan datang memenuhi perintah Nabi Sulaiman. Dengan diiringi ribuan prajurit, Ratu Bilqis penguasa negeri Saba datang menemui Nabi Sulaiman di Palestina. Ia benar-benar tercengang, tak habis pikir betapa hebat kerajaan Nabi Sulaiman. Negeri Saba tak ada artinya dibanding kerajaan Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis merasa malu bila mengingat betapa dahulu ia telah mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman untuk melunakkan hatinya agar Sulaiman tidak menyerang negeri Saba. Sebelum Ratu Bilqis datang, tahtanya sudah datang mendahulinya. Nabi Sulaiman bertanya, "Serupa inikah tahta kerajaanmu?" "Iya, seperti kepunyaanku," kata Ratu Bilqis. Seraya memeriksa singgasana tahta kerajaannya. Akhirnya ia yakin bahwa tahta itu memang miliknya sendiri, walaupun sudah dirubah sedikit warnanya. Kini bertambah yakinlah ia bahwa Sulaiman itu seorang nabi, seorang rasul utusan Allah yang dikaruniai kekuasaan luar biasa besarnya, sehingga mampu memindahkan tahta kerajaannya dalam tempo singkat. Memang tahta itu milik Ratu Bilqis. Sulaiman telah dibantu anak buahnya bernama Asif bin Barkia, yaitu seorang yang memiliki ilmu dan hikmah. Kemampuannya memindahkan tahta kerajaan Ratu Bilqis lebih cepat ketimbang kemampuan jin Ifrit yang menjanjikan tahta itu pindah sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Asif bin Barkia mampu memindahkan tahta itu hanya dalam waktu satu kedipan mata. Berkata Ratu Bilqis, "Sesungguhnya saya telah mengetahui kekuasaan Allah dan kebenaran kekufurannya itulah yang membuat kami menyembunyikan keimanannya kami hingga saat ini datang menghadap padamu. Kenabianmu sebelum ini, yaitu tatkala datang burung hudhud membawa surat darimu. Sejak itu kami beriman. Yang menghalang-halangi kami untuk menyatakan keimanan kami adalah karena kami hidup di tengah-tengah kaum yang sudah mendalam kekufurannya. Itulah yang membuat kami menyembunyikan keimanan kami hingga saat ini datang menghadap kepadamu." Nabi Sulaiman pun tersenyum lalu mempersilahkan Ratu Bilqis memasuki istananya. Lantai istana itu terbuat dari kaca tipis yang di bawahnya dialiri air. Ratu Bilqis mengira diajak masuk ke aliran sungai, maka ia menyingkapkan kainnya sehingga tampaklah betis kakinya. Nabi Sulaiman segera memberitahukan bahwa lantai itu terbuat dari kaca putih yang tipis. Ratu Bilqis tersipu malu, serta merta ia bersujud dan menyatakan keimanannya kepada Allah. "Ya Tuhanku,
Sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam. Demikianlah akhirnya Ratu Bilqis menikah dengan Nabi Sulaiman dan hidup berbahagia hingga akhir hayatnya. Hampir tidak seorang pun yang mengetahuinya kematian Nabi Sulaiman, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Kematian Nabi Sulaiman baru diketahui setelah tongkat yang digunakannya bersandar rapuh, dimakan rayap, dan beliau jatuh tersungkur ke lantai. Doa Nabi Sulaiman dikabulkan Allah, ya tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar kaya raya seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Walaupun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman tetap tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah daripada Nabi Sulaiman alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.